Suamiku meninggalkanku demi seorang wanita kaya yang katanya bisa memberinya kehidupan lebih berkelas. Di depan wajahku sendiri, ia berkata aku tak lagi selevel dengannya. Katanya aku terlalu biasa, terlalu sederhana, tak punya koneksi, tak punya ambisi, tak punya masa depan yang bisa dibanggakan. Ia memilih pergi tanpa ragu, memilih apartemen mewah, mobil mahal, dan janji bisnis besar yang menggiurkan. Dan aku? Aku hanya berdiri diam di ruang tamu rumah kontrakan kami, mendengar pintu tertutup perlahan, menandai akhir dari pernikahan yang kupertahankan dengan setia selama 5 tahun. Ia pikir aku tak punya apa-apa. Ia pikir aku hanya istri rumahan yang bergantung padanya. Ia tak pernah benar-benar ingin tahu siapa aku sebelum menikah dengannya. Yang tak pernah ia sadari adalah, selama ini aku sengaja menyembunyikan segalanya. Dan saat ia akhirnya mengetahui kebenaran tentang siapa sebenarnya perempuan yang ia tinggalkan, penyesalan itu akan datang terlambat. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali di channel ini. Di sini, kita akan menyelami kisah rumah tangga penuh konflik, pengkhianatan, dan pelajaran hidup yang mungkin terasa dekat dengan kenyataan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Alia. Jika kalian melihatku 5 tahun lalu, mungkin kalian akan setuju dengan suamiku. Aku terlihat biasa saja. Tidak mengenakan pakaian bermerek, tidak membawa tas mahal, tidak sibuk menghadiri acara sosialita atau mengunggah gaya hidup mewah di media sosial. Hidupku sederhana. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, mengatur pengeluaran, menunggu suami pulang kerja. Namun, kesederhanaan seringkali disalahartikan sebagai ketidakmampuan. Aku dan Arman menikah setelah 2 tahun berpacaran. Saat itu, ia bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya cukup, tidak besar tapi stabil. Kami sepakat untuk membangun segalanya dari nol. Setidaknya, itulah yang kukira. Di awal pernikahan, Arman adalah pria yang hangat. Ia sering membantuku mencuci piring, menonton film bersamaku di ruang tamu kecil kontrakan kami, dan tertawa hanya karena hal-hal sepele. Kami tak punya banyak uang, tapi rasanya cukup. Sampai perlahan, sesuatu berubah. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti retakan kecil di dinding. Nyaris tak terlihat, tapi makin lama makin melebar. Arman mulai sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Teman kantorku baru saja beli rumah di klaster elit, katanya suatu malam sambil menatap layar ponselnya. Aku tersenyum tipis. Bagus dong, semoga kita juga bisa suatu hari nanti. Ia tak membalas senyumku. Kalau penghasilan cuma segini, kapan? Nada suaranya tidak lagi ringan. Ada tekanan di sana, ada ketidakpuasan. Aku memahami tekanan seorang pria yang merasa harus menjadi tulang punggung. Tapi yang tak kupahami adalah mengapa kekecewaan itu perlahan diarahkan kepadaku. Alia, kamu pernah kepikiran kerja lagi? Tanyanya beberapa hari kemudian. Pertanyaan itu sebenarnya wajar. Sebelum menikah, aku memang pernah bekerja. Namun setelah berdiskusi panjang, kami sepakat aku fokus mengurus rumah tangga. Itu keputusan bersama. Kalau memang perlu, aku bisa cari pekerjaan. Jawabku hati-hati. Ia menghela nafas panjang. Bukan cuma soal perlu, aku cuma merasa hidup kita jalan di tempat. Jalan di tempat. Sejak saat itu, kalimat-kalimat kecil mulai berubah menjadi sindiran halus.
Ia mulai mempertanyakan caraku mengatur uang, meski aku selalu mencatat setiap pengeluaran dengan rinci. Ia mulai menyinggung penampilanku, meski aku selalu berusaha rapi dan pantas. Ia mulai jarang memuji, lebih sering mengkritik. Apa kamu nggak bosan di rumah terus? Kamu nggak ingin punya pencapaian sendiri? Kadang aku merasa kamu kurang ambisi. Kata kurang semakin sering keluar dari mulutnya. Kurang ambisi, kurang koneksi, kurang pergaulan, kurang mendukung. Padahal aku selalu ada. Aku ada saat ia pulang larut dan mengeluh soal target kantor. Aku ada saat ia gagal promosi dan pulang dengan wajah muram. Aku ada saat ia sakit dan harus izin kerja berhari-hari. Aku menemaninya tanpa pernah menghitung. Namun rupanya, keberadaan yang tenang sering dianggap tidak bernilai. Suatu sore, aku mendengar percakapannya dengan ibunya lewat telepon. Iya bu, Alia sih baik, cuma ya begitu, gak ada perkembangan. Teman-temanku istrinya pada pintar cari relasi. Aku membeku di dapur. Aku bukan tak punya kemampuan, aku hanya memilih untuk tidak memamerkannya. Arman tak pernah benar-benar tahu latar belakang keluargaku. Sejak awal, aku memang tidak banyak bercerita. Ayahku selalu menanamkan satu prinsip, jangan ukur dirimu dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa yang tulus di sisimu saat kamu tak membawa apa-apa. Karena itulah, aku setuju hidup sederhana. Aku ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai anak pengusaha, bukan sebagai pewaris apapun. Dan Arman tak pernah bertanya lebih dalam. Ia tak pernah tertarik pada masa laluku, pada pendidikan yang kutempuh, pada jaringan yang sebenarnya kumiliki. Ia hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Seorang istri rumahan dengan pakaian sederhana dan mobil lama warisan orang tuanya. Suatu malam, pertengkaran kecil berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Aku capek, Alia, katanya dengan suara meninggi. Capek kerja keras sendirian sementara kamu nyaman di rumah. Kalimat itu menghantam dadaku. Sendirian? Ulangku pelan. Iya, aku yang mikir cicilan, aku yang mikir masa depan. Kamu tinggal masak dan bersih-bersih. Tinggal. Seolah pekerjaan rumah bukan kerja. Seolah dukungan emosional bukan kontribusi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa bukan lagi pasangan, melainkan beban. Aku ingin menjelaskan banyak hal malam itu. Ingin mengatakan bahwa aku bisa saja kembali bekerja kapanpun. Ingin mengatakan bahwa aku tak pernah benar-benar tanpa apa-apa. Namun sesuatu menahanku. Jika ia mencintaiku, ia harusnya percaya pada proses kami, bukan mengukurku dari angka dan status sosial. Sejak malam itu, jarak di antara kami semakin terasa. Arman mulai sering pulang larut. Katanya ada proyek tambahan, ada peluang besar, ada relasi penting yang harus dijaga. Ia mulai mengganti gaya berpakaian, lebih rapi, lebih mahal, parfum baru yang tak pernah kupilihkan, bahkan potongan rambutnya berubah. Ia lebih sering tersenyum pada layar ponselnya daripada kepadaku. Dan setiap kali kutanya, jawabannya selalu singkat. Cuma urusan kerja. Kamu nggak akan ngerti. Ini dunia profesional. Aku mulai menyadari sesuatu. Bukan hanya aku yang ia anggap kurang. Ia mulai merasa dirinya pantas untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan dalam pikirannya, aku bukan bagian dari lebih tinggi itu. Suatu hari, saat menghadiri acara kantor sebagai pasangan karyawan, aku melihat caranya memandang istri-istri lain. Wanita-wanita dengan gaun mahal, berbicara lancar tentang bisnis, tertawa lepas bersama para eksekutif. Tatapannya berubah. Ada kekaguman di sana. Ada keinginan. Saat perjalanan pulang, ia berkata pelan namun menusuk. Kadang aku minder, Li. Minder kenapa? Karena aku nggak bisa tampil seperti mereka. Punya pasangan yang bisa dibanggakan di acara seperti itu. Aku menoleh selan dari tempatku. Selama ini kamu nggak bangga punya aku? Ia tidak menjawab. Dan diamnya adalah jawaban paling jujur. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Bukan karena ia membandingkan, tapi karena ia tak pernah benar-benar melihatku. Ia tak pernah tahu kalau aku lulus dengan predikat terbaik di universitas luar negeri. Ia tak pernah tahu kalau aku pernah memimpin proyek besar sebelum memutuskan berhenti.
Ia tak pernah tahu kalau banyak orang di luar sana mengenalku bukan sebagai istri Arman, tapi sebagai Alia dengan kapasitasnya sendiri. Ia tak pernah tahu, karena ia tak pernah ingin tahu. Baginya, nilai seorang istri kini diukur dari status sosial dan koneksi bisnis. Dan aku menjadi bayangan di rumah sendiri. Namun di balik semua itu, aku tetap memilih diam. Bukan karena lemah, bukan karena tak punya pilihan, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana ia akan berjalan menjauh dari ketulusan yang dulu ia banggakan. Bab ini bukan tentang kemiskinan atau kekurangan. Bab ini adalah tentang bagaimana seseorang bisa merasa kecil, bukan karena tak punya apa-apa, tetapi karena diremehkan oleh orang yang seharusnya menjadi putah pulang. Dan aku belum tahu saat itu, bahwa rasa diremehkan itulah yang akan membuka jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Sebuah kebenaran yang kelak membuatnya sadar bahwa wanita yang ia anggap biasa ternyata menyimpan dunia yang tak pernah ia pahami. Perubahan Arman tidak terjadi dalam semalam. Ia tidak tiba-tiba berkata ingin meninggalkanku. Semua bermula dari satu nama, yang awalnya terdengar biasa saja. Vanessa. Pertama kali aku mendengar nama itu, Arman menyebutnya sambil lalu. Tadi meeting sama klien baru, namanya Vanessa. Orangnya visioner, punya banyak koneksi. Katanya sambil melepas dasinya. Aku hanya mengangguk. Dalam dunia pemasaran, klien baru memang kabar baik. Aku bahkan ikut senang karena beberapa minggu terakhir, ia terlihat tertekan dengan target kantor. Namun sejak hari itu, nama Vanessa mulai sering muncul. Vanessa bilang proyek ini bisa berkembang besar. Vanessa punya kenalan investor. Vanessa ngerti banget soal branding. Nada suaranya berbeda setiap kali menyebut nama itu. Ada antusiasme yang tidak biasa. Bukan sekedar kagum secara profesional, lebih dari itu. Aku mencoba menepis prasangka. Aku tak ingin menjadi istri yang mudah curiga. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan, dan selama ini aku berusaha menjaganya. Tapi ada hal-hal kecil yang sulit diabaikan. Arman mulai lebih sering bercermin sebelum berangkat kerja. Ia membeli kemeja baru tanpa berdiskusi. Ia mengganti jam tangannya dengan model yang lebih mahal, katanya agar tampil meyakinkan di depan klien. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. "Meeting sampai malam?" tanyaku lembut. "Iya, sama Vanessa dan timnya. Kita bahas peluang ekspansi," jawabnya cepat. Aku memperhatikan caranya menghindari tatapanku. Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku tidak tenang. Saat ia mandi, ponselnya berbunyi berkali-kali. Awalnya aku tak berniat melihat, namun layar itu menyala cukup lama. Nama Vanessa muncul dengan pesan singkat. "Thanks for tonight. Kamu beda dari yang lain." Jantungku berdegup keras. Aku tidak langsung menyimpulkan apa-apa. Bisa saja itu hanya pujian profesional. Tapi frasa itu terasa terlalu personal untuk sekedar urusan kerja. Malam itu aku tak bisa tidur. Keesokan harinya, Arman bersikap seperti biasa. Terlalu biasa justru. Ia bersiul kecil di dapur, memuji masakanku, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Sikapnya kontras dengan beberapa bulan terakhir yang penuh kritik. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya kembali bersemangat. Dan aku tahu, semangat itu bukan karena aku. Beberapa minggu berlalu, Arman semakin sibuk. Ia mulai menghadiri acara-acara yang sebelumnya tak pernah ia ikuti. Gala dinner, launching produk, pertemuan investor di hotel berbintang. Aku tidak pernah diajak. "Acara formal, kamu pasti bosan," katanya ringan. Padahal dulu, sekecil apapun acaranya, ia selalu menggandeng tanganku dengan bangga. Suatu sore, tanpa sengaja aku melihat unggahan di media sosial. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun elegan berdiri di samping mobil sport berwarna hitam mengkilap. Senyumnya percaya diri,
Captionnya berbunyi, "Grateful for powerful collaborations tonight." Di foto berikutnya, samar terlihat sosok pria berdiri di sampingnya. Meski wajahnya tidak sepenuhnya jelas, aku mengenali postur tubuh itu. Arman. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku memperbesar gambar itu berkali-kali, berharap aku salah. Namun tidak, itu suamiku. Ia terlihat berbeda, lebih percaya diri, lebih hidup. Tatapannya pada wanita itu penuh penghargaan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tersisih. Malamnya, saat ia pulang, aku menunjukkan foto itu. Ini acara kerja juga. Ia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Kamu stalking sekarang?" "Aku cuma ingin tahu." "Iya, itu acara networking. Vanessa yang undang." "Kenapa aku nggak pernah diajak?" Ia menghela nafas, seolah pertanyaanku melelahkan. "Li, ini dunia yang beda. Kamu nggak akan nyaman di sana." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia sadari. Dunia yang beda. Jadi kini ada dunia Arman yang tidak lagi melibatkan aku. Sejak saat itu, jarak di antara kita makin jelas. Ia lebih sering berada di luar rumah daripada di dalamnya. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat makan malam, perhatiannya terbagi. Aku mencoba bicara baik-baik suatu malam. "Arman, apa ada yang berubah?" "Apa maksud kamu?" "Kita. Cara kamu memperlakukanku." Ia terdiam, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. "Kamu terlalu sensitif." Jawaban klasik. Namun beberapa hari kemudian, akhirnya ia mengaku, meski tidak sepenuhnya. "Aku merasa berkembang akhir-akhir ini," katanya sambil duduk di sofa. "Lingkungan baru, relasi baru, aku merasa dihargai." "Selama ini kamu tidak dihargai di rumah." Ia tak langsung menjawab. "Bukan begitu, tapi Vanessa, dia melihat potensiku. Dia bilang aku bisa jauh lebih besar." Aku menelan pahit. Dan aku selama ini apa? Orang yang tidak pernah melihat potensinya. Vanessa, dari cerita-ceritanya, adalah wanita yang sangat percaya diri. Latar belakangnya disebut-sebut berasal dari keluarga berada. Ia terbiasa berada di lingkaran pengusaha, investor, dan pejabat. Arman sering menyebut betapa luas jaringan yang ia miliki. Dia beda, Li, visioner. Aku mulai menyadari, ini bukan lagi sekedar bisnis. Ini tentang bagaimana Arman memandang dirinya sendiri melalui kacamata Vanessa. Ia merasa lebih tinggi saat berdiri di samping wanita itu, dan tanpa sadar, ia mulai memandangku dari posisi yang lebih rendah. Suatu malam, pertengkaran tak terhindarkan. "Apa kamu menyukainya?" tanyaku langsung. Ia terkejut. "Jangan ngaco." Aku cuma ingin jawaban jujur. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. "Aku cuma ingin hidup lebih baik. Apa itu salah? Dengan mendekati wanita lain?" "Dia bukan wanita lain, dia partner bisnis." Tapi tatapannya tidak meyakinkanku. Hari demi hari, sikapnya semakin terang-terangan. Ia tak lagi menutup pesan masuk. Bahkan kadang menerima telepon dari Vanessa di depan aku, berbicara dengan nada lembut yang sudah lama tak ditujukan kepadaku. Puncaknya terjadi ketika ia pulang larut malam dengan aroma parfum asing di bajunya. "Aku capek, jangan mulai drama," katanya sebelum aku sempat bicara. Drama? Jadi rasa sakitku hanyalah drama. Beberapa hari kemudian, akhirnya ia mengaku, meski tidak sepenuhnya. "Alia, aku merasa kita sudah tidak sejalan." Kalimat itu seperti vonis. Tidak sejalan bagaimana? Aku ingin tumbuh. Aku ingin masuk ke lingkungan yang lebih besar. Kamu terlalu kembanya. Aku tersenyum getir. Kembanya? Atau dia yang tak sabar? "Dan Vanessa?" tanyaku. Ia tak lagi menyangkal. Aku merasa cocok dengannya. Cara berpikirnya, visinya,
Setiap kata seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Ia tidak langsung meminta cerai malam itu. Namun dari cara berbicara, aku tahu keputusan itu hanya soal waktu. Arman telah terpesona oleh kilau yang ia lihat. Ia melihat mobil mewah, acara eksklusif, pergaulan elit. Ia melihat wanita kaya yang percaya diri. Dan ia lupa bahwa kilau tak selalu berarti emas. Ia lupa bahwa sesuatu yang tampak tinggi belum tentu kokoh. Namun satu hal yang paling ia lupa adalah ia tidak pernah benar-benar tahu siapa istrinya sendiri. Bab ini adalah tentang godaan, tentang bagaimana seseorang bisa terbuai oleh citra, oleh gaya hidup, oleh ilusi memewahan. Dan tanpa ia sadari, langkahnya menjauh dariku semakin pasti. Ia pikir ia sedang naik kelas, padahal ia sedang berjalan menuju jurang yang belum ia lihat dasarnya. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku masih mengingat dengan sangat jelas suasana sore itu. Langit mendung, udara terasa berat, dan rumah kecil yang selama 5 tahun menjadi saksi tawa kami tiba-tiba terasa asing. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kehangatan. Hanya datar, terlalu datar. "Aku mau bicara," katanya singkat. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Beberapa minggu terakhir, jarak di antara kami tak lagi bisa ditutupi dengan alasan sibuk atau kelelahan. Ia tak lagi berusaha menyentuhku, tak lagi menanyakan kabarku, tak lagi memperbaiki hal-hal kecil di rumah seperti dulu. Ia hanya hadir secara fisik. Itu pun tidak selalu. Aku duduk di seberangnya. Tanganku terlipat di pangkuan, berusaha terlihat tenang. "Apa ini soal Vanessa?" tanyaku langsung. Ia menghembuskan napas panjang. "Kita jangan selalu bawa-bawa nama dia. Kalau bukan dia, lalu apa?" Ia terdiam beberapa detik. Lalu dengan suara yang terlalu tenang untuk ukuran pernyataan sebesar itu, ia berkata, "Aku ingin kita berpisah." Kalimat itu tidak terdengar seperti ledakan. Ia terdengar seperti keputusan bisnis, rasional, final. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Justru ketenangan itulah yang membuatnya sedikit gelisah. "Kamu yakin?" tanyaku pelan. "Aku sudah pikirkan matang-matang." "Sejak kapan?" Ia tidak menjawab langsung. Tatapannya mengarah ke lantai. "Aku merasa kita sudah tidak sejalan sejak lama." Sejak lama. Jadi semua kebersamaan kami beberapa tahun terakhir hanya formalitas. Semua tawa, semua rencana masa depan, semua janji yang pernah ia ucapkan, hanya pengisi waktu. "Kita pernah bersepakat membangun semuanya bersama," kataku. "Iya, tapi orang berubah." Itu benar, orang memang berubah. Namun perubahan tidak selalu berarti meninggalkan. "Apa ini karena aku tidak bekerja?" tanyaku. "Bukan cuma itu. Karena aku tidak masuk lingkunganmu sekarang." Ia menatapku tajam. "Kamu tahu sendiri, kamu tidak cocok di sana." Aku tersenyum tipis. Jadi kini ukurannya adalah kecocokan sosial. "Aku merasa kecil kalau bersamamu di acara-acara itu," lanjutnya tiba-tiba. Aku terkejut. "Kecil?" "Iya. Teman-temanku punya istri yang aktif, punya jaringan, bisa diajak diskusi bisnis. Kamu lebih memilih diam." Diam. Ia tidak tahu bahwa diamku bukan karena tidak mampu, melainkan karena aku memilih memberi ruang untuknya bersinar. Aku tidak pernah ingin mengambil panggungnya. Aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan apa yang sebenarnya bisa kulakukan. Namun kini, diam itu justru menjadi bukti kelemahan di matanya. "Dan Vanessa tidak membuatmu merasa kecil?" tanyaku langsung. Ia terdiam. "Dia percaya padaku," katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. "Dan aku tidak percaya." "Aku tidak bilang begitu. Tapi kamu merasa lebih dihargai olehnya." Ia tak membantah. Itulah jawabannya.
Permintaan cerai itu bukan hanya soal cinta yang memudar. Itu soal ego. Soal bagaimana ia merasa lebih besar ketika berdiri di samping wanita kaya dengan gaya hidup glamor. Aku sudah konsultasi ke pengacara, katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Jadi ini bukan lagi wacana, ini rencana. Kapan? Tanyaku. Minggu depan kita bisa urus berkasnya. Cepat sekali. 5 tahun pernikahan dipadatkan menjadi 1 minggu penyelesaian administrasi. Apa kamu mencintainya? Tanyaku terakhir kali. Ia tidak menjawab dengan tegas. Aku merasa cocok dengannya. Cocok. Kata yang dingin, tanpa emosi. Aku berdiri, berjalan ke dapur, menuangkan segelas air untuk diriku sendiri. Tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku tetap stabil saat berbicara kembali. Baik. Ia tampak terkejut. Baik. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menahan. Justru itu yang membuatnya terlihat ragu sesaat. Kamu gak mau memperjuangkan? Aku tersenyum samar. Cinta tidak bisa dipertahankan sendirian. Ia terdiam. Malam itu untuk pertama kalinya kami tidur di ranjang yang sama tanpa berbicara sepatah kata pun. Jarak di antara tubuh kami terasa lebih lebar dari jarak emosional yang sudah lebih dahulu menganga. Beberapa hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Kami mulai membagi barang. Ia mengambil pakaian-pakaiannya, beberapa dokumen, laptop kerja. Aku tetap mengurus rumah seperti biasa, memasak, membersihkan, jika tahu semua itu tak lagi berarti baginya. Suatu sore, ia menerima telepon dan berbicara dengan suara rendah. Aku hanya menangkap satu kalimat. Iya, Van, minggu depan selesai. Selesai. Itu rupanya kata yang paling tepat untuk menggambarkan pernikahan kami di matanya. Hari pengajuan cerai tiba. Kami duduk berdampingan di ruang tunggu kantor pengadilan. Orang-orang di sekitar kami terlihat emosional. Ada yang menangis, ada yang berdebat. Kami justru terlalu tenang. Petugas memanggil nama kami. Saat menandatangani berkas, tangannya tidak bergetar. Tanganku pun tidak. Namun di dalam hati ada sesuatu yang perlahan runtuh. Bukan karena aku menghilangkan dia, tapi karena aku menyadari ia tidak pernah benar-benar mengenalku. Setelah proses itu selesai, kami berdiri di luar gedung. Hujan turun tipis. Terima kasih semuanya, katanya canggung. Aku mengangguk. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari. Ia terlihat lega, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar pindah. Ia membawa koper besar, beberapa tas tambahan, dan sisa-sisa kehidupan yang dulu kita bangun bersama. Saat ia melangkah keluar dari pintu itu, aku berdiri di ruang tamu, tempat yang sama saat ia pertama kali mengatakan ingin berpisah. Ia menoleh sebentar. Kamu akan baik-baik saja? Aku tersenyum. Selalu. Ia mungkin mengira senyum itu adalah bentuk kepasrahan, padahal itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pintu tertutup, suara kuncinya berputar pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu terasa sunyi, namun juga jujur. Aku duduk sendirian di sofa. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada drama. Hanya keheningan panjang yang memberiku ruang untuk berpikir. Ia memilih pergi karena merasa aku tidak cukup. Ia memilih wanita kaya karena merasa itu akan mengangkat derajatnya. Ia memilih jalan yang menurutnya lebih tinggi. Ia tidak pernah bertanya mengapa aku begitu tenang. Ia tidak pernah curiga mengapa aku tidak memohon. Ia tidak menyadari bahwa perempuan yang ia tinggalkan bukanlah perempuan tanpa daya. Hari itu, statusku berubah. Dari istri menjadi mantan istri. Namun yang lebih penting, hari itu juga membuka chapter baru yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Arman pergi dengan keyakinan bahwa ia sedang naik kelas. Dan aku membiarkannya pergi dengan keyakinan bahwa suatu hari, kebenaran akan berbicara lebih keras daripada penyesalan. Bab ini bukan tentang akhir cinta. Ini tentang pilihan. Tentang bagaimana seseorang memilih kilau yang terlihat tanpa pernah memahami nilai yang tersembunyi. Dan saat ia melangkah keluar dari rumah itu, ia sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja meninggalkan kehidupan terbaik yang pernah ia miliki. Setelah Arman pergi,
rumah itu terasa lebih luas. Bukan karena perabotnya berkurang, bukan karena suaranya tak lagi terdengar, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak perlu mengecilkan diri agar terlihat cukup di hadapan seseorang. Kesunyian itu tidak menyakitkan. Ia justru jujur. Aku duduk di meja makan, membuka laptop yang sudah lama jarang kusentuh. Di dalamnya tersimpan file-file lama, proposal bisnis, laporan keuangan, rencana ekspansi, email dari rekan-rekan profesional yang dulu sering bekerja bersamaku. Sebelum menikah dengan Arman, hidupku sangat berbeda. Aku bukan hanya perempuan yang tahu cara memasak dan membersihkan rumah. Aku adalah lulusan manajemen bisnis dari universitas ternama di luar negeri. Aku pernah memimpin tim dalam proyek pengembangan properti skala besar. Aku pernah duduk di ruang rapat bersama para direktur, bukan sebagai pendamping, melainkan sebagai pengambil keputusan. Namun semua itu tidak pernah kuceritakan secara detail kepada Arman. Bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena aku ingin dicintai tanpa embel-embel. Ayahku adalah pendiri sebuah perusahaan properti yang cukup besar di kota ini. Tidak terlalu sering muncul di media, tapi cukup dikenal di kalangan pengusaha. Ia membangun bisnisnya dari nol, dengan kerja keras dan reputasi yang bersih. Sejak kecil, aku dibesarkan dengan dua nilai utama, kerendahan hati dan integritas. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli ketulusan, kata ayah suatu malam sebelum aku berangkat kuliah ke luar negeri. Saat aku memperkenalkan Arman sebagai calon suami, ayah tidak menolak. Ia hanya mengamati. "Dia tahu siapa kamu?" tanya ayah waktu itu. Aku hanya bilang latar belakangku biasa saja. Ayah tersenyum tipis. "Kalau begitu, biarkan waktu yang menjawab." Aku tahu maksudnya. Ia ingin melihat apakah Arman mencintaiku sebagai pribadi, bukan sebagai pewaris. Dan selama 5 tahun pertama pernikahan, aku percaya jawabannya adalah iya. Namun, rupanya waktu memang menjawab, meski tidak seperti yang kuharapkan. 2 minggu setelah perceraian resmi, aku menerima telepon dari ayah. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya tenang. "Baik ya. Sudah saatnya kamu kembali." Aku terdiam. Kembali artinya bukan sekedar pulang ke rumah orang tua. Itu berarti kembali ke dunia yang selama ini kutinggalkan. Aku tidak ingin terlihat seperti kembali karena gagal menikah, kataku pelan. Ayah tertawa kecil. "Kamu tidak pernah gagal. Kamu hanya belajar." Beberapa hari kemudian, aku datang ke kantor pusat perusahaan keluarga untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Gedung itu berdiri megah, dengan logo perusahaan yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Para staf menyapaku dengan hormat. Sebagian dari mereka masih mengenalku sebagai Mbak Alia yang dulu sering hadir dalam rapat strategis. Aku masuk ke ruang direksi. Di sana duduk beberapa orang lama. Pak Rudi, Direktur Operasional, Bu Mira, Kepala Keuangan, dan beberapa manajer senior yang dulu pernah bekerja bersamaku. Semuanya berdiri saat aku masuk. "Selamat datang kembali, Bu Alia," kata Pak Rudi. Aku tersenyum tipis. Sudah lama sekali tidak mendengar panggilan itu. Dalam rapat pertama itu, ayah menyampaikan bahwa aku akan kembali aktif sebagai komisaris, sekaligus pengawas proyek ekspansi terbaru, pembangunan kompleks hotel dan apartemen di kawasan strategis kota. Proyek itu bernilai ratusan miliar rupiah. Dan sebagian besar sahamnya atas namaku. Iya, sejak beberapa tahun lalu, ayah memang sudah mengalihkan sebagian besar kepemilikan perusahaan kepadaku secara legal. Bukan karena ia ingin pensiun, tapi karena ia ingin aku belajar bertanggung jawab. Semua dokumen itu tersimpan rapi. Sertifikat lahan, saham perusahaan,
kepemilikan beberapa ruko dan properti komersial, semuanya terdaftar atas namaku. Arman tidak pernah tahu. Ia hanya tahu aku anak keluarga biasa. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia tidak pernah ingin tahu. Hari-hari berikutnya terasa seperti membuka kembali identitas yang sempat kusimpan. Aku kembali mengenakan blazer rapi. Aku kembali berdiskusi tentang strategi investasi, analisis resiko, dan proyeksi keuntungan. Aku kembali berdiri di depan tim dan menyampaikan keputusan dengan tegas. Dan yang paling penting, aku kembali menjadi diriku sendiri, tanpa harus mengecilkan cahaya agar orang lain merasa lebih besar. Suatu malam, setelah rapat panjang, aku berdiri di balkon kantor memandang lampu-lampu kota. Ironisnya semua yang dulu Arman impikan, lingkungan elit, koneksi bisnis, proyek besar, adalah dunia yang sebenarnya sudah ada di sekitarku sejak lama. Ia hanya tidak melihatnya. Bukan karena aku menyembunyikannya secara dramatis, tapi karena ia tidak tertarik menggali lebih dalam tentang siapa aku. Ia hanya melihat permukaan. Dan ketika permukaan itu tidak terlihat berkilau, ia menganggapnya tidak berharga. Beberapa minggu kemudian, laporan dari tim intelijen bisnis internal membuatku terdiam. Nama Vanessa muncul dalam salah satu daftar mitra potensial yang mencoba mengajukan proposal kerjasama. Perusahaannya baru berdiri. Modalnya tidak terlalu kuat. Namun gaya presentasinya agresif. Banyak janji, sedikit data konkret. Aku membaca profilnya dengan seksama. Vanessa ternyata bukan pewaris perusahaan besar seperti yang sering Arman ceritakan. Ia memang berasal dari keluarga berada. Namun bisnis pribadinya masih dalam tahap awal. Banyak proyeknya bergantung pada pinjaman dan citra. Citra. Aku tersenyum pahit. Arman jatuh pada citra. Ia melihat gaun mahal, mobil sport, acara glamor. Ia mengira itu stabilitas. Ia mengira itu masa depan yang terjamin. Padahal dalam dunia bisnis, kilau seringkali menutupi fondasi yang rapuh. Aku tidak langsung menolak proposal itu. Aku memintanya dianalisis lebih dalam. Beberapa hari kemudian, hasilnya jelas. Resiko tinggi, arus kas tidak stabil, dan indikasi utang cukup besar. Jika Arman tahu fakta ini, mungkin ia akan berpikir ulang. Namun saat itu, ia masih berada di fase euforia. Di rumah aku mulai mengemas beberapa barang pribadi. Bukan karena ingin pindah, tapi karena aku tahu fase hidupku telah berubah. Aku bukan lagi istri yang menunggu suami pulang. Aku adalah perempuan yang kembali memegang kendali atas hidupnya. Dan rahasia terbesar dari semua ini bukanlah jumlah aset yang kumiliki. Rahasia terbesarnya adalah aku tidak pernah menghilangkan apapun saat Arman pergi. Yang hilang hanyalah ilusi. Ilusi bahwa cinta cukup tanpa rasa hormat, ilusi bahwa kesederhanaan selalu dihargai, ilusi bahwa seseorang akan tetap tinggal, meski ia merasa bisa mendapatkan lebih. Arman mungkin berpikir ia meninggalkan perempuan biasa demi wanita luar biasa. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Ia meninggalkan perempuan yang memilih hidup sederhana demi wanita yang hidup dalam citra kemewahan. Dan suatu hari nanti, ketika lapisan citra itu terkelupas, ia akan melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun saat itu terjadi, aku tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Bab ini bukan tentang pamer kekayaan. Ini tentang identitas. Tentang bagaimana seseorang bisa meremehkan pasangannya hanya karena ia tidak pernah berusaha mengenalnya lebih dalam. Dan rahasia yang tak pernah Arman tahu bukan sekedar tentang harta atau jabatan. Rahasia itu adalah tentang siapa sebenarnya perempuan yang ia tinggalkan. Perempuan yang selama ini sengaja menjadi sederhana. Perempuan yang kini tak lagi perlu menyembunyikan sinarnya. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran itu akan berdiri tepat di hadapannya tanpa perlu aku teriakan. 3 bulan setelah perceraian, namanya mulai kembali terdengar. Bukan dari Arman langsung, tapi dari dunia yang dulu ia banggakan.
Dunia yang kini tanpa sadar memperlihatkan retakan-retakan kecilnya. Awalnya hanya kabar samar, dari seorang kenalan lama di lingkaran bisnis, dari bisikan staf hotel saat aku menghadiri acara networking, dari laporan tim analis yang kebetulan menelusuri salah satu proyek baru di kota ini. Nama Vanessa muncul lagi. Namun kali ini bukan dalam konteks kolaborasi ambisius atau proyek ekspansi besar, melainkan dalam daftar perusahaan dengan arus kas bermasalah. Aku tidak berniat mencampuri. Perceraian kami sudah selesai. Arman bukan lagi tanggung jawabku. Namun, dunia bisnis tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan pribadi. Terutama ketika nama yang terlibat bersinggungan dengan jaringan perusahaan keluargaku. Vanessa ternyata menjalankan beberapa proyek secara bersamaan. Restoran fine dining yang baru buka, startup properti digital, dan rencana pembangunan coworking space mewah. Semua terdengar impresif. Namun ketika tim analis menelaah lebih dalam, pola yang terlihat berbeda. Modal mayoritas berasal dari pinjaman jangka pendek. Beberapa aset yang dipamerkan ternyata leasing. Dan beberapa investor mulai menarik diri karena laporan keuangan tidak transparan. Citra dan realita mulai tak sejalan. Dan di tengah semua itu, Arman berdiri di sampingnya. Kabar pertama tentang Arman datang dari Dimas, mantan rekan kerjanya yang dulu beberapa kali bertemu denganku. "Alia, maaf kalau ini nggak pantas," katanya saat kami tak sengaja bertemu di sebuah acara industri. "Apa?" tanyaku tenang. "Arman resign dari kantor lama?" Aku sedikit terkejut. "Resign? Bukannya dia lagi naik daun di sana?" Dimas menggeleng. Katanya mau fokus bangun bisnis sama Vanessa. Fokus bangun bisnis. Kalimat itu terdengar heroik, ambisius, berani. Tapi aku tahu satu hal tentang Arman. Ia bukan tipe orang yang nyaman dengan resiko besar. Ia selalu berhitung, selalu mencari stabilitas. Jika ia sampai meninggalkan pekerjaan tetapnya, berarti ia benar-benar percaya pada janji yang diberikan Vanessa. Ia benar-benar yakin telah memilih jalan yang lebih tinggi. Beberapa minggu kemudian, berita berikutnya datang lebih cepat dari yang kuduga. Startup properti digital milik Vanessa gagal mendapatkan pendanaan lanjutan. Investor utama menarik komitmen mereka setelah menemukan ketidaksesuaian dalam proyeksi keuntungan. Restoran fine dining yang dibuka dengan pesta grand opening besar ternyata sepi setelah 2 bulan. Biaya operasional tinggi, pemasukan tak sesuai target. Arman mulai jarang terlihat di acara-acara glamor. Media sosial Vanessa yang biasanya penuh foto pesta dan kolaborasi mulai lebih sepi. Cahaya yang dulu menyilaukan itu perlahan meredup. Suatu malam aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Alia?" Suara itu pelan, serak. Aku mengenalinya dalam 1 detik. "Arman." Ada jeda beberapa detik sebelum aku menjawab. "Iya." "Kamu lagi sibuk?" "Ada apa?" Ia terdengar ragu. Bukan seperti pria yang dulu yakin meninggalkanku demi masa depan yang lebih cerah. Suaranya sekarang kehilangan nada percaya diri itu. "Kamu dengar kabar tentang aku?" "Aku tidak mengikuti kehidupanmu lagi," jawabku jujur. Ia tertawa kecil, tertawa yang terdengar pahit. "Bisnisnya lagi susah." Aku tidak langsung menanggapi. "Aku ikut investasi cukup besar, pinjam juga beberapa dana." Lanjutnya pelan. "Pinjam dari bank?" tanyaku. "Sebagian, sebagian lagi dari kenalan." Hatiku bergetar sedikit, tapi bukan karena cinta.
lebih karena naluri manusia melihat seseorang terjatuh. "Kamu yakin dengan semua itu waktu memutuskan?" tanyaku. Ia diam lama. Waktu itu semuanya terlihat jelas. Prospeknya bagus. Relasinya kuat. Aku pikir ini langkah besar. Langkah besar. Aku memandang keluar jendela apartemen baruku, tempat yang kini kutempati setelah kembali aktif di perusahaan keluarga. "Kadang yang terlihat besar belum tentu kokoh kok," kataku pelan. Ia menghela nafas panjang. "Vanessa bilang ini cuma fase, tapi utang mulai jatuh tempo. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku mendengar ketakutan dalam suaranya." Beberapa hari setelah telepon itu, kabar lebih serius datang. Vanessa terlilit utang dalam jumlah signifikan. Salah satu aset yang ia jadikan jaminan ternyata belum lunas kepemilikannya. Investor yang tersisa menuntut laporan transparan. Beberapa bahkan mengancam jalur hukum. Arman yang sudah menanamkan sebagian tabungannya dan ikut menandatangani beberapa perjanjian sebagai penanggung jawab operasional, ikut terseret. Nama mereka mulai disebut dalam forum bisnis internal sebagai contoh ekspansi terlalu cepat tanpa fondasi kuat. Ironis, dulu Arman meninggalkan aku karena merasa aku tidak cukup ambisius. Sekarang ia terjebak dalam ambisi yang tak terukur. Suatu sore aku bertemu Pak Rudi di ruang rapat. "Pak Rudi, perusahaan Vanessa kemungkinan akan mengajukan proposal kerjasama lagi untuk menutup cash flow," katanya. Aku membaca ringkasan laporan di tanganku. "Resikonya? Tinggi. Jika kita masuk, kita harus menanggung sebagian utang lama." Aku mengangguk pelan. "Rekomendasi tim?" Menolak. Aku menutup map itu dengan tenang. "Jika begitu, kita tolak secara profesional, tanpa komentar tambahan." Aku tidak ingin terlihat memanfaatkan situasi. Dunia bisnis berjalan dengan logikanya sendiri. Keputusan diambil berdasarkan data, bukan emosi. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Jika Arman dulu memilih bertanya lebih dalam tentang siapa istrinya, mungkin ia tidak perlu mencari kelas di tempat lain. 2 minggu kemudian kabar paling mengejutkan akhirnya datang. Vanessa hilang, secara harfiah. Nomor teleponnya tidak aktif. Media sosialnya berhenti berupdate. Kantornya kosong. Beberapa staf mengaku belum menerima gaji terakhir. Arman ditinggalkan di tengah badai. Beberapa utang atas namanya. Beberapa kontrak yang ia tanda tangani tanpa membaca detail kecilnya. Beberapa rekan bisnis yang kini menagih tanggung jawab. Ia kehilangan pekerjaan tetap, kehilangan pasangan yang ia bela mati-matian, dan kini hampir kehilangan reputasi. Kehancuran datang cepat, lebih cepat daripada kebahagiaan semu yang sempat ia nikmati. Suatu malam ia kembali menelpon. Suaranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. "Alia, aku benar-benar salah menilai banyak hal." Aku tidak menjawab. Aku pikir aku sedang naik kelas. Ternyata aku cuma terpakau. Kalimat itu menggantung lama di antara kami. Aku tidak menelpon untuk minta balikan. Lanjutnya cepat seolah aku salah faham. Aku cuma ingin bilang, kamu benar. Aku terdiam. Apa yang benar? Kesederhanaan itu bukan kelemahan. Stabilitas itu bukan kemunduran. Aku menutup mata sejenak. Pelajaran itu datang dengan harga mahal. Namun bukan tugasku lagi untuk menyelamatkannya dari konsekuensi pilihannya. "Kamu akan baik-baik saja," kataku datar. "Asal kamu belajar." Ia tertawa kecil. "Lucu ya? Dulu aku yang tanya, kamu baik-baik saja. Sekarang keadaan berbalik." Hidup memang sering berputar dengan cara yang ironis. Beberapa minggu kemudian, melalui jaringan internal,
aku mengetahui bahwa Arman mencoba melamar di beberapa perusahaan, termasuk salah satu anak usaha milik keluargaku. Ia membutuhkan pekerjaan, stabilitas, awal yang baru. Dan disinilah takdir mulai menyusun pertemuan berikutnya. Namun sebelum itu terjadi, satu hal sudah jelas. Wanita kaya yang ia pilih itu bukan fondasi masa depan yang ia bayangkan. Kilau itu pudar, janji itu kosong, dan mimpi tentang hidup lebih tinggi runtuh lebih cepat daripada yang ia kira. Kehancuran memang datang cepat, tapi lebih cepat lagi datangnya kesadaran bahwa yang ia tinggalkan dulu bukanlah beban, melainkan satu-satunya hal yang benar-benar kokoh dalam hidupnya. Pagi itu terasa seperti pagi biasa. Langit cerah, udara bersih setelah hujan semalam, dan jadwal rapatku sudah tersusun rapi sejak subuh. Proyek hotel dan apartemen terpadu yang sedang kami kembangkan memasuki tahap penting, restrukturisasi manajemen operasional. Salah satu posisi yang kosong adalah manajer operasional properti. Tim HR sudah menyaring puluhan kandidat. Hari itu, aku dijadwalkan hadir langsung dalam sesi final interview. Biasanya aku hanya membaca laporan akhir dan memberi persetujuan. Namun kali ini, entah mengapa, aku ingin melihat sendiri siapa yang akan memimpin operasional salah satu properti terbesar kami. Aku memasuki lobi hotel yang menjadi lokasi wawancara. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut. Resepsionis berdiri tegak dengan senyum profesional. Semua terasa elegan, teratur, stabil. Dunia yang dulu Arman anggap kelas atas. Dunia yang sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari hidupku. Saat aku melangkah menuju ruang rapat di lantai atas, langkahku terhenti sejenak. Di area tunggu, duduk seorang pria dengan setelan rapi namun terlihat sedikit kebesaran. Tangannya memegang map coklat. Jari-jarinya saling mengunci dengan gelisah. Rambutnya lebih pendek dari terakhir kali kulihat. Wajahnya tampak lebih tirus. Garis lelah jelas di sekitar matanya. Arman. Untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Ia belum melihatku. Pandangannya tertuju pada lantai, seperti seseorang yang sedang menghitung kemungkinan-kemungkinan di dalam kepalanya. HR manajer kami, Sinta, berdiri di dekatnya sambil memeriksa dokumen. "Bu Alia?" sapa Sinta saat melihatku. Suara itu membuat Arman menoleh. Tatapan kami bertemu. Ekspresinya berubah dalam hitungan detik, dari tegang menjadi terkejut, lalu tak percaya. "Alia?" Suaranya nyaris berbisik. Aku berdiri tegak. Wajahku tenang. "Selamat pagi," jawabku formal. Sinta tampak bingung. "Kalian saling kenal?" Aku mengangguk pelan. "Beliau mantan suami saya." Ruangan itu seketika terasa lebih sunyi. Arman menelan ludah. Tangannya mencengkram map lebih erat. "Kamu di sini?" tanyanya pelan. "Saya salah satu komisaris di perusahaan ini," jawabku tanpa nada emosional. Kalimat itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, aku melihat benar-benar bagaimana raut wajah seseorang yang baru menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kejar ternyata sudah ada di hadapannya dulu. Ia tak pernah tahu. Dan kini, ia tahu dengan cara yang paling tak terduga. Wawancara tetap berjalan. Aku memilih tetap profesional. Dunia bisnis tidak boleh dicampur dengan sejarah pribadi. Meski jantungku sempat berdetak lebih cepat dari biasanya. Arman duduk di kursi kandidat. Di seberangnya, aku dan 2 direktur lainnya. "Silahkan perkenalkan diri Anda," kata Pak Rudi membuka sesi. Arman menarik nafas dalam. Ia berbicara dengan bahasa formal, menjelaskan pengalamannya di perusahaan lama, proyek-proyek yang pernah ditangani, serta keterlibatannya dalam pengembangan bisnis baru, yang tentu saja tidak disebut secara detail, mengenai kegagalannya bersama Vanessa. Aku memperhatikan dengan seksama. Ia masih cerdas, masih mampu menyusun strategi, masih punya potensi. Namun ada satu hal yang berbeda.
Kepercayaan dirinya tidak lagi berlebihan. Ada kerendahan yang dulu tidak kulihat. Saat sesi tanya-jawab, akhirnya aku berbicara. Dalam CV Anda tertulis pernah terlibat dalam ekspansi startup properti digital. Apa pelajaran terbesar dari pengalaman tersebut? Ia terdiam beberapa detik. Ini pertanyaan yang sengaja kuberikan untuk menguji bukan kemampuannya, tapi kejujurannya. Pelajaran terbesarnya adalah jangan terpesona pada pertumbuhan cepat tanpa fondasi keuangan yang jelas. Saya terlalu fokus pada peluang dan kurang kritis membaca risiko. Ruang rapat hening. Jawaban itu jujur. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia tidak sedang coba terlihat besar. Jika diterima di posisi ini, bagaimana Anda memastikan stabilitas operasional jangka panjang? Ia menjawab dengan runtut. Lebih realistis, lebih berhati-hati. Wawancara selesai hampir 1 jam kemudian. Saat ia berdiri untuk keluar ruangan, tatapan kami kembali bertemu. Ada banyak hal tak terungkap di sana. Penyesalan, ketercegahan, dan mungkin kesadaran. Setelah sesi selesai, aku meminta waktu sebentar sebelum tim HR memberi keputusan akhir. Aku berdiri di depan jendela ruang rapat memandangi kota dari lantai tinggi. Hidup benar-benar punya cara unik mempertemukan kembali orang-orang di titik yang berbeda. Dulu, ia meninggalkanku karena merasa aku tidak selevel. Hari ini, ia duduk sebagai kandidat di perusahaan yang saham utamanya atas namaku. Aku tidak merasa ingin membalas, tidak ada rasa ingin merendahkannya. Yang kurasakan justru sesuatu yang lebih tenang. Objektivitas. Pak Rudi masuk kembali. Bagaimana menurut Bu Alia? Tanyanya. Secara kompetensi ya? Jawabku, memastikan batas profesional tetap jelas. Iya. Ada pengalaman yang relevan, tapi untuk posisi manajer operasional utama, saya rasa kita butuh kandidat dengan rekam jejak lebih stabil. Pak Rudi mengangguk. Namun, lanjutku, kita sedang membuka posisi supervisor operasional di properti kedua. Tanggung jawabnya lebih kecil, tapi masih dalam jalur manajemen. Jika beliau bersedia, kita bisa tawarkan itu. Pak Rudi memahami maksudku. Keputusan itu bukan karena masa lalu kami. Itu murni penilaian profesional. Arman memang belum siap memimpin proyek sebesar ini. Terlalu banyak risiko yang baru saja ia alami. Beberapa jam kemudian, keputusan disampaikan. Ia tidak diterima sebagai manajer operasional utama. Namun ia diberi kesempatan sebagai supervisor operasional. Saat ia dipanggil kembali untuk menerima penjelasan, aku memilih hadir. Saya menghargai kesempatan ini, katanya pelan setelah mendengar keputusan tersebut. Ia tidak protes, tidak tersinggung. Ia hanya menunduk sebentar lalu menatapku. Terima kasih. Tambahnya. Nada suaranya bukan nada pria yang merasa direndahkan. Itu nada seseorang yang sadar sedang memulai dari bawah lagi. Sebelum ia pergi hari itu, ia meminta waktu bicara sebentar. Kami berdiri di sudut lobi yang agak sepi. Aku benar-benar tidak tahu. Tahu apa? Kalau kamu sebesar ini. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak pernah bertanya. Ia menunduk pelan. Aku terlalu sibuk membandingkan. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang terlihat lebih bersinar. Aku mengangguk pelan. Kilau tidak selalu berarti cahaya. Ia terdiam lama. Alia, kalau waktu bisa diulang? Tidak bisa. Potongku lembut. Kalimat itu bukan keras, bukan marah. Hanya fakta. Kita ada di titik ini karena pilihan masing-masing. Ia mengangguk pelan. Aku menyesal. Aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, kata itu tidak membuatku merasa lebih tinggi. Tidak membuatku puas. Ia hanya terdengar seperti konsekuensi yang akhirnya diakui. Beberapa minggu kemudian Arman resmi bekerja sebagai supervisor operasional. Ia datang lebih awal dari staf lain. Pulang paling akhir. Ia jarang banyak bicara. Fokus pada tugas. Aku beberapa kali melihatnya dari jauhan saat menginspeksi properti. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah penuh ambisi berlebihan.
Kini langkahnya lebih terukur, lebih realistis. Pertemuan tak terduga itu mengubah banyak hal. Bukan karena aku ingin menunjukkan siapa diriku. Bukan karena aku ingin ia merasa kecil. Tapi karena akhirnya, tanpa perlu aku jelaskan panjang lebar, ia sendiri melihat siapa sebenarnya perempuan yang dulu ia tinggalkan. Dan di titik itu, tidak ada lagi ilusi. Tidak ada lagi perbandingan sosial. Hanya kenyataan bahwa hidup tidak selalu tentang naik kelas dengan cepat. Kadang hidup adalah tentang memahami bahwa yang paling kokoh justru sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Dan kini, kami berdiri di dunia yang sama, namun dengan posisi yang sangat berbeda. Tanpa perlu aku mengucapkan satu kalimat pun, akhirnya ia tahu siapa sebenarnya aku. Setelah pertemuan tak terduga itu, hidupku berubah secara perlahan, tapi pasti. Bukan karena aku ingin membalas dendam, bukan karena aku ingin membuat Arman merasa rendah, melainkan karena aku akhirnya menyadari satu hal. Kekuatan yang sebenarnya ada pada diriku sendiri. Hari-hari pertama terasa aneh. Aku bangun tanpa rasa terbebani oleh penolakan atau kehilangan. Rumahku yang dulu sepi kini terasa lega. Leganya bukan karena ada ruang kosong, tapi karena aku bisa bernafas tanpa harus menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Tidak ada yang menuntut aku menjadi sesuatu yang bukan aku. Tidak ada yang memandangku dengan rasa kurang. Aku kembali fokus pada pekerjaan di perusahaan keluarga. Proyek hotel apartemen terpadu yang sebelumnya aku awasi dari jauh, kini menjadi tanggung jawab penuhku. Aku memimpin tim besar, berinteraksi dengan investor, negosiator, arsitek, dan manajer dari berbagai kota. Setiap keputusan yang kuambil, setiap strategi yang kuimplementasikan, terasa begitu nyata dampaknya. Ini bukan sekedar teori atau laporan di atas kertas. Ini adalah hasil dari pengalaman, pengetahuan, dan intuisi yang selama ini kudiamkan. Namun yang paling menarik adalah interaksi dengan Arman. Ia kini bekerja di properti kedua sebagai supervisor operasional. Kami berpapasan setiap hari, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan emosional seperti dulu. Ia tidak lagi bersikap arogan atau sombong. Ia menatapku dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena menyadari kapasitasku. Ia tidak lagi berusaha mengukur diriku dengan standar dunia yang glamor dan kosong. Ia mulai belajar bahwa stabilitas dan kualitas tidak selalu tampak di permukaan. Beberapa minggu setelah ia mulai bekerja, aku memutuskan untuk memberikan pelatihan khusus bagi supervisor. Program ini penting untuk menstandarisasi operasional di semua properti. Arman hadir. Saat sesi berlangsung, aku menyadari sesuatu. Kemampuan komunikasinya masih ada, namun ia kini lebih rendah hati, lebih terbuka terhadap kritik, lebih siap belajar. Di sela-sela sesi, aku menatapnya dan berkata, "Kamu tahu, banyak orang mengira bahwa pengalaman dan posisi adalah segalanya. Padahal, kesediaan untuk belajar adalah yang menentukan kesuksesan jangka panjang." Ia mengangguk. Tidak ada jawaban panjang, hanya pengakuan diam. Aku tahu ia menangkap maksudku. Di luar pekerjaan, aku mulai membangun kehidupan baru. Aku kembali menekuni hobiku yang lama, fotografi. Kamera yang dulu selalu tergeletak di lemari kini menjadi teman setiaku di akhir pekan. Aku memotret pemandangan kota, gedung-gedung tua, taman yang tersembunyi. Setiap foto adalah ekspresi diriku, bukan untuk dinilai atau dikagumi, tetapi untuk mengenal diriku sendiri. Selain itu, aku mulai membangun jaringan profesional baru di luar perusahaan keluarga. Aku menghadiri konferensi, seminar, dan acara networking yang sebelumnya aku abaikan karena harus menyesuaikan diri dengan Arman. Kini aku hadir sebagai perempuan yang mandiri, profesional, dan percaya diri. Orang-orang mulai mengenalku bukan sebagai mantan istri Arman, tetapi sebagai tokoh bisnis yang kompeten dan memiliki visi jelas. Salah satu momen penting adalah ketika aku menerima tawaran kerjasama dengan investor asing. Ini adalah proyek properti ramah lingkungan yang belum pernah ada di kota ini. Aku harus memimpin tim internasional, mengelola anggaran besar, dan memastikan setiap aspek pembangunan memenuhi standar tinggi. Tugas ini menantang, tapi justru disitulah aku merasa hidup sepenuhnya. Aku merasa kuat, percaya diri,
dan benar-benar berada di posisi yang selama ini aku dambakan. Bukan karena status pernikahan, tapi karena kemampuan dan kerja keras sendiri. Di tengah kesibukan itu, Arman tetap hadir di properti kedua. Ia belajar cepat, namun ia masih sering meminta saran ketika menghadapi situasi sulit. Aku tidak memberikan perlakuan istimewa, aku hanya berbagi pengalaman profesional, seperti mentor yang membimbing staf baru. Perbedaan kini jelas, ia belajar dengan hormat, bukan karena tekanan atau statusku sebagai mantan istri. Suatu sore setelah rapat panjang, kami duduk di teras kantor. Matahari hampir tenggelam, cahaya lembut memantul di kaca gedung. Aku menatapnya. "Kamu berkembang cukup cepat," kataku santai. Ia tersenyum kecil, agak malu. Jawabnya, "Belajar dari kesalahan itu penting." Aku mengangguk. Kesalahan bukan untuk disesali terus-menerus, kesalahan untuk dipelajari, diperbaiki, dan dijadikan pengalaman. Kebetulan sore itu aku merasa damai. Tidak ada rasa dendam, tidak ada sakit hati. Hanya ketenangan dan rasa syukur karena hidup terus bergerak maju. Malam harinya aku menulis jurnal. Setiap kata yang kutulis adalah refleksi atas perjalanan 5 tahun terakhir. Cinta, kehilangan, pengkhianatan, penyesalan, dan kebangkitan. Aku menulis bagaimana Arman meninggalkanku, bagaimana dunia glamor Vanessa hancur, dan bagaimana aku menemukan kembali jati diri. Menulis memberiku perspektif baru, bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang pergi atau siapa yang datang, tapi bagaimana kita bangkit setelah semua runtuh. Hari-hari berlalu. Proyek properti ramah lingkungan berjalan lancar. Investor puas. Tim bekerja dengan komitmen tinggi. Aku melihat hasil dari setiap keputusan yang kuambil. Ini bukan hanya tentang uang atau prestis, tapi tentang dampak nyata pada masyarakat, lingkungan, dan tim yang bekerja denganku. Suatu pagi ketika aku memeriksa laporan progres konstruksi, Arman menghampiriku. Ia terlihat berbeda, lebih tenang, lebih dewasa. Katanya, "Bu Alia, saya ingin berterima kasih, bukan karena menerima pekerjaan ini, tapi karena Anda membuat saya menyadari banyak hal, tentang tanggung jawab, profesionalisme, dan hidup yang sebenarnya." Aku tersenyum. Tidak ada kebanggaan berlebihan, hanya rasa lega melihat seseorang akhirnya belajar dari kesalahan sendiri. Dan di saat itulah aku menyadari, perjalanan ini bukan hanya tentang Arman atau Vanessa, ini tentang diriku sendiri, tentang bangkit dari luka, menemukan kekuatan baru, dan menyadari bahwa hidup memiliki cara unik untuk menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas bagi mereka. Aku mulai memikirkan masa depan. Proyek-proyek besar menanti, peluang baru muncul setiap hari, dan aku punya tim yang solid. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu pengakuan atau cinta dari orang lain. Aku adalah perempuan yang menata hidupnya sendiri, dengan visi jelas dan penuh kekuatan. Satu hal yang kuingat jelas, kekuatan sejati tidak datang dari harta, status, atau pengakuan orang lain. Kekuatan sejati datang dari kesadaran bahwa kita memiliki kapasitas untuk mengendalikan hidup sendiri, belajar dari kegagalan, dan bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Dan malam itu saat menatap langit dari balkon kantor, aku tersenyum. Aku tahu apapun yang terjadi selanjutnya, baik itu pertemuan lagi dengan Arman, tantangan bisnis yang lebih besar, atau hal-hal tak terduga lainnya, aku siap. Aku tidak tergantung pada siapapun, kecuali pada diriku sendiri. Bab ini bukan tentang kemenangan atas orang lain. Bab ini tentang kemenangan atas diri sendiri. Tentang bagaimana seorang perempuan bisa menemukan kekuatan yang sebenarnya ketika semua yang palsu dan semu sudah lenyap. Aku bangkit, kuat, dan siap menghadapi dunia, tanpa harus menunggu izin, pengakuan, atau cinta dari orang lain. Arman mungkin kini tahu siapa aku, tapi yang lebih penting aku sudah sepenuhnya tahu siapa aku sendiri. Hari itu terasa berbeda. Matahari pagi menembus jendela kantor, memantulkan cahaya hangat di lantai marmer, dan membawa energi baru ke ruang kerja. Aku duduk di kursi komisaris, memandang laporan perkembangan proyek hotel apartemen terpadu yang kini hampir selesai. Semua tampak sesuai rencana. Tim solid, investor puas, anggaran terkendali. Namun yang paling membuatku tersenyum bukanlah keberhasilan proyek, melainkan kenyataan bahwa hidupku kini sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Beberapa bulan terakhir telah menjadi perjalanan panjang, dari kehilangan,
pengkhianatan, kekecewaan, hingga bangkit dan menemukan kekuatan baru. Arman, mantan suamiku, kini berada di perusahaan yang sama, tapi jalannya berbeda. Ia bekerja sebagai supervisor operasional di properti kedua, posisi yang jauh lebih rendah daripada yang dulu ia impikan. Ia masih belajar, masih memperbaiki diri, dan menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Hari itu aku menerima undangan rapat khusus dari tim manajemen untuk membahas ekspansi tahap kedua proyek kami. Saat aku memasuki ruang rapat, Arman sudah berada di sana, menyiapkan laporan mingguan untuk supervisor. Tatapan kami bertemu sejenak. Tenang, tidak ada sisa emosi masa lalu. Aku tahu, ia kini memahami posisiku, tapi aku juga tahu aku tidak lagi memerlukan pengakuannya. Pak Rudi membuka rapat. Kita akan membahas strategi ekspansi tahap kedua. Bu Alia, silahkan memimpin. Aku menatap tim, mengatur nada suara. Kita akan memulai dengan evaluasi proyek pertama, apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Tim mempresentasikan data dengan rapi. Aku menambahkan analisis dan strategi baru. Arman duduk, mendengarkan dengan cermat, sesekali mencatat. Ia tidak lagi mencoba bersaing denganku, tidak lagi ingin menonjol. Ia belajar, menerima, dan berkembang. Setelah rapat selesai, aku berjalan ke balkon untuk menikmati udara pagi. Dari kejauhan, aku melihat Arman berdiri di teras lain menatap gedung baru yang sedang dibangun. Aku memutuskan untuk menghampirinya. "Kamu sudah jauh lebih baik dalam menghadapi tim," kataku ringan. Ia tersenyum tipis. "Saya belajar banyak, dari pengalaman dan juga dari Anda." Aku mengangguk. Penting untuk belajar dari kesalahan dan untuk mengenal diri sendiri lebih baik. "Benar," jawabnya pelan. "Dulu saya terlalu fokus pada citra. Saya pikir wanita kaya dan dunia glamor adalah jawaban. Ternyata semuanya palsu." Aku tersenyum tipis. Kilau itu memang bisa menipu, tapi fondasi yang kuat selalu terlihat pada konsistensi dan integritas. Kamu mulai melihatnya sekarang. Ia mengangguk. Saya sadar banyak hal, terutama tentang Anda. Saya baru menyadari siapa yang sebenarnya saya tinggalkan. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum tenang. Itu bukan tentang dendam atau balas dendam. Itu tentang kenyataan. Hidup terus berjalan, dan orang-orang akan menyesuaikan diri dengan jalannya masing-masing. Hari itu juga aku menerima kabar dari investor internasional. Mereka resmi menyetujui proyek kedua, termasuk dana tambahan untuk pengembangan properti ramah lingkungan. Aku menandatangani dokumen secara resmi, dan tim bersorak kecil. Aku tersenyum, merasa lega dan bangga. Semua kerja keras, semua strategi, semua keputusan yang diambil dengan hati-hati membuahkan hasil nyata. Malam harinya aku duduk di balkon rumahku menatap kota yang berkilauan. Banyak hal telah berubah. Arman mungkin masih bekerja di perusahaan yang sama, tapi kini jalannya jelas. Ia belajar dari kesalahan, membangun kembali reputasinya, dan menghadapi realitas dengan rendah hati. Beberapa hari kemudian, Arman datang menghampiriku di kantor. Ia menyerahkan map berisi laporan terbaru dan berkata, "Saya ingin minta maaf untuk semua yang dulu terjadi, untuk menganggap Anda tidak cukup, untuk meninggalkan Anda demi hal yang terlihat lebih gemerlap." Aku tersenyum, menatap matanya. "Tidak apa-apa, semua keputusan kita membentuk diri kita masing-masing. Kamu belajar, dan itu hal yang penting." Ia menunduk, menahan rasa malu dan penyesalan. "Saya juga ingin berterima kasih, karena Anda tidak pernah membalas. Anda tetap profesional, meski saya membuat keputusan yang salah." Aku tertawa ringan. Karena hidup bukan soal membalas, Arman. Hidup soal bangkit, belajar, dan terus bergerak. Hari-hari berikutnya aku semakin fokus pada pengembangan bisnis. Tim kami tumbuh, proyek baru hasil, dan reputasi perusahaan semakin solid. Aku mulai memberikan pelatihan untuk manajer dan supervisor, termasuk Arman, yang kini menjadi bagian dari sistem belajar internal. Ia bekerja keras, dan aku mengakui perubahan positifnya. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa iri, hanya profesionalisme dan saling menghargai. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang Arman atau Vanessa. Ini tentang diriku, tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dari pengkhianatan dan kehilangan, menemukan kembali jati diri, dan membangun kehidupan yang lebih kuat. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari harta, status, atau pengakuan orang lain, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan hidup sendiri, menghadapi konsekuensi, dan tetap tegar. Satu sore, aku berdiri di teras kantor, memandangi kota. Telepon berdering.
Aku mengangkatnya dan mendengar suara ayah. "Kamu baik-baik saja, Nak?" "Aku baik ya, lebih baik dari sebelumnya." "Bagus, saya bangga padamu," kata ayah. Aku tersenyum, menatap langit senja. Semua luka, pengkhianatan, dan perjuangan selama ini membawaku ke titik ini, kebangkitan yang nyata, kekuatan baru yang tak tergoyahkan. Dan di saat itu, aku menyadari, hidup bukan tentang siapa yang datang atau pergi. Hidup adalah tentang memahami nilai diri sendiri, bangkit dari kesalahan, dan melangkah maju tanpa menoleh belakang. Arman mungkin sudah tahu siapa aku sekarang, tapi yang lebih penting, aku tahu siapa aku. Aku tidak lagi tergantung pada cinta, pengakuan, atau validasi orang lain. Aku sepenuhnya menjadi diriku sendiri, kuat, percaya diri, dan bebas. Cerita ini berakhir dengan jelas. Mantan suamiku belajar dari kesalahannya, aku menemukan kekuatanku, dan hidup terus berjalan dengan caranya sendiri. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan yang menahan, hanya pelajaran, kebangkitan, dan masa depan yang siap kutatap dengan kepala tegak. Hidup mengajarkan kita bahwa kehilangan, pengkhianatan, dan kekecewaan bukan akhir dari segalanya. Justru, dari situlah kekuatan sejati muncul. Bangkitlah dari kesalahan, temukan jati diri, dan jalani hidup dengan integritas. Orang yang menilai kita dari permukaan mungkin akan menyesal. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak pernah meragukan kemampuan diri sendiri. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana kita akan kembali menyelami kisah kehidupan, perjuangan, dan inspirasi yang nyata.